Jadi pada saat gantinya Pak Jokowi ini muncul ya, terus ada tandingan walaupun gak resmi sebagai presiden, ini kembar, sehingga kiblat masyarakat itu ada dua, ini dan ini. Justru itu ya kemudian memunculkan Ada saya ketemu sama seorang sesepuh, kebetulan masih satu kampung dengan saya. Kita sebenarnya beliau sosok yang sangat tertutup begitu, tapi dengan pendekatan terus menerus begitu, alhamdulillah beliau mulai terbuka berkata. Cuman pada saat dialog singkat begitu, dia sempat bercerita dan saya akan teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Gatot tempo hari tentang teori siklus gitu. Dia mengatakan bahwa bahkan dia sangat meyakini bahwa setelah ini pasti akan ada presiden Cina yang berkuasa dan tidak memiliki istri, tapi sangat disayangkan presiden ini nanti jabatannya tidak bisa sampai paripurna, tidak bisa sampai selesai. Gimana Mbah Gatot menanggapi apa yang saya ceritakan ke Mbah? Jadi kalau ada sesepuh yang bercerita demikian, rupanya kok sama klop dengan teori siklus ini. Jadi sekarang ini situasi negara itu kalau di dasar pada teori siklus persis dengan awal berdirinya Mojopahit. Kalau Mojopahit dibangun oleh Kertajasa Jayawardhana atau nama Gerbopatinya itu Raden Wijaya atau Canggarama Wijaya. Lantas penerusnya adalah Jaya Negara. Berikutnya adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi, berikutnya Hayam Wuruk. Nah, rupanya kalau berdasarkan teori itu tidak mustahil memang. Nah, setelah orang yang karakternya itu mirip dengan Kertawijaya, berikutnya ini adalah orang yang mirip dengan Jaya Negara. Nah, di sini kita paling bagus untuk menelusuri itu, kita melihat terlebih dulu itu siapa istri Kertawijaya, istri dari Canggarama Wijaya ini, Kertajasa Jayawardhana. Itu ada 4 plus 1 jadi 5. Yang pertama namanya Tribuana, terus ada lagi yang terakhir itu Gayatri, dan kawin lagi dengan putri dari Dharapeta. Nah, Dharapeta ini dimulai dari Cina. Ada yang mengatakan dari Indo-Cina. Indo-Cina itu campuran antara Nusantara dengan Cina. Nah, ini Dharapeta itu diberi nama gelar oleh saya. Akhirnya dengan beliau mau dikawin oleh Raden Wijaya. Kertajasa Jayawardhana walaupun sudah punya 4 istri, tapi 4 istri ini akhirnya yang punya anak cuma Gayatri kan. Gayatri tapi diasuh oleh Tribuana, sehingga namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, lantas rupanya si Dharapeta ini mau dinikahi asal anaknya nanti jadi putra mahkota. Rupanya dikabulkan, lahirlah Jaya Negara ini. Kalau Gatot akhirnya setelah Raden Wijaya mangkat digantikan oleh Kolo Gemet Jaya Negara ini. Dan waktu itu memang sudah sampai tuntas, akhirnya
dimiliki oleh ribuan masih saudara sebapak lain ibu dengan Jaya Negara ini. Nah, siapa sosok tokoh sekarang yang mirip dengan Jaya Negara? Nah ini tepat. Ini yang tidak bisa dipastikan tebakannya. Iya. Cuma teori siklus begitu. Iya. Tapi ingat ya, alam ini kalau sudah konangan itu bergeser. Atau tidak mau didahului. Iya, Mbak, ya. Isi kerso ya bergeser. Yang koyok berbeda tapi hampir sama. Itu alam. Bergeser. Seperti contoh ya, kata-kata tentang seni kembar. Nah ini sering terjadi seni kembar itu. Kalau akan terjadi presiden kembar, itu sering terjadi. Ratu kembar itu selalu ada ungkapan seperti itu. Gimana, di masyarakat Jawa itu. Dan itu sejak merdeka itu orang tidak bisa nebak. Siapa paling muncul memang. Contoh ya, zamannya pemberontakan Muso, PKI Muso. Itu akhirnya sebagian orang mensejajarkan antara Bung Karno dengan Muso. Sampai Bung Karno mengatakan dalam pidatonya, tinggal pilih semua ini, pilih Muso atau saya. Ya jelas pilih Bung Karno karena Bung Karno lebih mayoritas kan, yang rakyat itu justru ke Bung Karno. Nah, juga pernah terjadi Bung Karno itu dengan Aidit foto, nah ini dianggap ratu kembar. Nah pernah lagi pada saat keluar Super Semar pada Pato, berarti masih resmi Bung Karno sebagai presiden Super Semar itu. Tapi Pak Harto kan sudah bersikap seperti presiden. Ada dianggap ini ratu kembar. Iya. Jadi selalu muncul ratu kembar itu. Nah, rupanya kalau ini dikaitkan dengan munculnya sosok Jaya Negara, lantas ada ratu kembar. Tidak ada informasi dari paham Jawa itu yang menyebutkan akan datang ratu kembar. Belum ada. Nah, kemungkinan yang disebut kembar itu karena kita tidak mengalami langsung ya zaman saat antara sosok Jaya Negara ini ditandingi oleh Tribuana. Nah, Tribuana ini beri kahuripan. Jadi pada saat Jaya Negara ini memimpin sebagai Maharaja Kerajaan Besar Majapahit di Trawulan, ya, posisinya sekarang ini, Tribuana ini gubernur di kahuripan. Karena wanita, kalau laki beri ya, kalau karena wanita itu Rani Ring Kahuripan, dari gubernur di Kahuripan. Ini memang wibawanya sama, walaupun Tribuana ini wanita dan hanya sebagai gubernur, tapi dengan Maharaja ini mempunyai wibawa yang sama, sama-sama punya kekuatan. Akhirnya demikian turunnya Jaya Negara segera muncul Tribuana itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi pada saat gantinya Pak Jokowi ini muncul ya, terus ada tandingan walaupun gak resmi sebagai presiden, ini kembar, sehingga kiblat masyarakat itu ada dua, ini dan ini. Itu ya kemudian memunculkan ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya gini Mbak, kalau berkaca dari teori siklus lagi, mungkin nggak ini Pak Jokowi ini tambah satu periode lagi? Kalau menurut pemikiran saya tidak mungkin. Karena Pak Jokowi tidak mau. Tidak mau karena dia paham tentang siklus itu. Itu kalau ada kekuatan kembar itu patas. Tapi nah ini kadang-kadang orang mengkaitkan siklus ini sekarang ini dianggap akhir Majapahit itu ada. Dengan teori siklus ini orang yang berpaham teori siklus ini justru bukan, kalau saya kan awal Majapahit, beliau akhir. Nah, pada akhir ada memang kekuatan kembar
antara Girindra Pardana dengan Kertabumi. Kembar ini, kekuatan kembar. Satu kembar. Orang tinggal pilih Kertabumi atau Girindra Pardana. Itu. Jadi sama. Baik yang berpegang kepada awal Mojopahit maupun akhir Mojopahit sama-sama muncul ratu kembar memang. Ini kalau itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud. Jadi Bang Gatot mengatakan alam itu tidak mau didahului. Ada nggak kasuistisnya gitu kan? Itu banyak. Jadi kebahakan itu meleset, tapi kalau dipelajari lebih lanjut ternyata sama, cuma maknanya dirubah oleh alam, dikabulkan, ternyata sama. Jadi entah yang dikabulkan itu apanya, apa unsur subjektifnya atau objektifnya yang tidak tahu. Gitu. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Gatot tadi, melihat realitas hari ini kayaknya ya kita bukan spekulasi, cuman ya cukup logis. Orang apa itu namanya tidak punya istri, terus kemudian jadi presiden dan Cina gitu. Nah, oke Bang Gatot, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditambahkan, siapapun yang jadi presiden yang terpenting apa Mbak? Supaya kita nggak memakmurkan gitu ya? masyarakat dan mengangkat Indonesia menjadi muslim. Nah ini saya tambahin lagi. Jadi sebetulnya kita adalah bagaimana karakter kita kesederhanaan. Jadi tidak terlalu jauh berpikir. Nah sekarang Pak Jokowi aja kalau berbicara tentang kemakmuran, tentang pembangunan, tentang apa saja pasti kerja kan gitu. Nah ini sebetulnya anjuran ini, saran ini bagus. Jadi kerja kan segitu ya. Kalau kita lihat juga. Nah kerja ini bahasa Jawanya apa? Gawi. Nah mari coba kita lihat kearifan lokalnya. Ada gawi, nyambut gawi, lalar gawi, dadi gawi, mentas gawi, dui gawi, mindu gawi. Nah ini banyak. Dari sini kita bisa menarik satu ajaran yang mengarah kepada kemakmuran. Dari kata gawi ini, karena Pak Jokowi adalah kerja. Nah, antara nyambut gawi dengan tanah gawi lain juga. Kalau nyambut gawi ini mencari nafkah, mendapat upah dari pekerjaan. Kalau tanah gawi tidak, saya menyapu rata, saya kerja bakti, kan tanah gawi, bukan nyambut gawi. Tapi kalau mindu gawi, ini yang harus kita hindari. Mindu gawi, larar gawi, dadi gawi, tiga ini yang harus dihindari. Dari kemakmuran bangsa, bonus demografi, 3 faktor ini. Larar gawi, mindu gawi, dadi gawi. Kalau mau dadi gawi jadi beban masyarakat. Mindu gawe ini muspro, mubadil pekerjaan. Dibalik ini mana? Larar gawe ini kayak sepertinya nyambut gawe tapi tidak. Ketiga ini. Ya, ini dari falsafah itu dari Jawa sederhana aja. Ini bisa dikupas. Yang lain kali bisa dikupas itu. Ya, saya demikian. Oke, Pak Gatot. Pesan terakhir barangkali terkait dengan perpecahan itu hari ini Mbak, yang paling nampak dominan itu karena perbedaan keyakinan atau agama. Iya kan Mbak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa yang akan datang Mbak, supaya ini kemudian masyarakat bisa memahami keberagaman itu Mbak? Rupanya sisa-sisa daripada gerakan orang luar lewat kita untuk memecah belah itu masih ada. Sekarang dimunculkan lebih vulgar ya, tapi sebetulnya tidak terlalu berdampak. Nah, tentang diskusi panjang lebar di media sosial itu perbedaan antara Islam dan Kristen. Nah ini coba kalau kita amati, malah kita tertarik bagi kita paham Jawa. Bertambah mereka diskusi, bertambah memunculkan perbedaannya, bagi orang Jawa tambah kelihatan persamaan, tambah tajam diskusinya, tambah nampak persamaan. Dan mereka itu sama.
Ini yang mereka tidak sadar. Seolah mereka itu menjaga perbedaan dan saling unggul, saling menang, saling unggul. Tapi kita rasakan betul, ternyata justru yang nampak persamaannya. Itu yang terjadi. Jadi rupa-rupanya ya Tuhan lah yang berkenan itu seperti itu. Dan ternyata bertambah mereka merasa berbeda, bertambah kelihatan persamaannya. Ini, jadi ini yang kami amati dan kami yakini bahwa satu hendaknya kita selalu rukun, jangan sampai ada perpecahan, karena taruhannya kita ini adalah kerukunan untuk mencapai kemakmuran. Sumber daya alam, sumber daya manusia sudah cukup, pembangunan sudah berjalan dengan bagus. Nah, tentang diskusi yang selama ini semara, itu pesan saya, tambah anda itu menunjukkan perbedaan, tambah kelihatan persamaannya, tambah nampak bahwa mereka itu sama. Itu sama halnya dengan dulu Buddha dan Hindu, mereka diskusi pas perbedaan, akhirnya Buddha